Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesse Gilbert Oppenheimer Mulalinda dengan NPM 07352311-068. Saya dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem operasi generasi pertama. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Rosihan. Dan berikut akan saya paparkan materinya. Sistem operasi generasi pertama hingga kelima. Untuk bagian kelompok di sini ada ketua kelompok yaitu Junior Tahadun, anggota kelompok Jesse Gilbert Oppenheimer Mulalinda saya sendiri, Muhammad Rifaili, rekan saya, Husnil Farisal, dan juga Aditya Wirjawan. Pendahuluan. Sistem operasi merupakan salah satu komponen perangkat lunak pada komputer yang diletakkan pada penyimpanan hard disk yang ada di dalam komputer. Pengertian sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola semua aktivitas di dalam komputer. Dengan kata lain, sistem operasi dapat mengatur serta mengendalikan perangkat keras. Selain itu, sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Yang dimana kita tahu perangkat keras komputer itu seperti mouse, keyboard, atau mungkin speaker, dia bisa memanajemen itu. Oke. Untuk sistem operasi sendiri dibagi menjadi 5 generasi. Berikut adalah perkembangan sistem operasi dari waktu ke waktu. Di sini kita bisa lihat sejarah singkat dari sistem operasi pada generasi awal, generasi kedua, generasi ketiga, hingga generasi keempat. Ada juga generasi kelima, generasi sekarang. Oke, masuk pada sistem operasi dari generasi ke generasi. Untuk generasi pertama sistem operasi pada komputer menandai peralihan dari mekanika ke komputasi. Pada masa ini, kecepatan menghitung manusia sangat terbatas dan sering terjadi kesalahan dalam menghitung. Komputer yang ada tidak memiliki sistem operasi sehingga pengguna harus memberi instruksi terlebih dahulu untuk menjalankan komputer tersebut. Komputer seperti ENIAC dan IMB 701 memerlukan perhatian khusus dari pengguna untuk dioperasikan dan untuk menjalankan tugas. Pada tahun 1956, General Motors mengembangkan sistem operasi pertama yaitu GMNAA-IO untuk komputer IMB 704. Untuk kelebihan dan kekurangannya tersendiri, di sini saya memberikan kekurangan dan kelebihan umum saja. Untuk kelebihan yang pertama yaitu pengolahan yang cepat. Di situ mampu melakukan perhitungan yang jauh lebih cepat dibandingkan metode manual. Karena pada masa itu manusia masih menghitung manual dan adanya komputer ini dapat sangat membantu manusia untuk melakukan proses perhitungan. Dan yang kelebihan yang kedua yaitu pengurangan kesalahan manusia. Gara-gara manusia menghitung manual pada masa itu, sering terjadi kesalahan. Oleh karena itu, dengan adanya sistem operasi ini sangat membantu manusia untuk melakukan perhitungan pada masa itu. Batching processing itu untuk kelebihan yang ketiga. Memperkenalkan batching processing yang memungkinkan mengeksekusi beberapa tugas secara berurutan. Oke. Untuk kekurangannya sendiri, interaksi manusia dilakukan dengan manual. Pengguna harus memberikan instruksi secara langsung agar memberi instruksi secara langsung. Yang mana kita ketahui bahwa dulu itu komputer harus diberi instruksi terlebih dahulu agar bisa menjalankan tugasnya. Oke. Untuk kekurangan kedua yaitu keterbatasan fungsi. Sistem operasi yang ada masih sangat dasar dan tidak mendukung multitasking atau memanajemen memori yang kompleks. Dan yang kekurangan ketiga, kurangnya otomatisasi. Proses kerja
tidak otomatis, memerlukan pengawasan dan pengaturan manual oleh pengguna. Contoh dan ciri-ciri sistem operasi pada generasi pertama. Contohnya yang itu sistem operasinya itu GMNAIO yang itu pada komputer IMB 704. Oke, untuk ciri-cirinya tersendiri, ciri-cirinya sendiri masih karena sistem operasinya masih belum ada pada waktu itu, pada waktu itu dan baru dibuat pada tahun 1956 untuk komputer 701. Di sini saya belum memaparkan untuk ciri-cirinya tersendiri karena komputer untuk ciri-cirinya sendiri. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kosakata yang salah dari saya mohon maaf. Saya Just Gilbert Oppenheimer Melinda mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.